integritas, semangat melayani, ketangguhan. Belajarlah dari Tuhan kita sendiri, yang ketika berada di dunia, hidup sebagai hamba yang taat kepada Bapaknya yang abadi, bahkan sampai mati. Nasihat ketiga, Santa Angela, artikel ke-6. Saudara-saudaraku yang dicintai dan mencintai Tuhan, bertindaklah, majulah, percayalah, dan berusahalah. Yakinlah, berserulah kepadanya dengan segenap hati Anda. Suster, Ibu dan Bapak yang terkasih, kami dari Rumpun Agama mempersembahkan sebuah tayangan video pembelajaran agama mulai dari jenjang SD hingga SMA dengan tema pribadi yang unik. Selamat menyaksikan. Dalam jenjang SD, anak-anak dikenalkan tentang kisah penciptaan. Mari kita saksikan video pembelajaran hari ini. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Syukur puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah penciptaan manusia. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar atau membaca tentang kisah penciptaan manusia? Kalau sudah, coba Pak Handoko bertanya. Anak-anak, Allah menciptakan manusia pada hari keberapa? Ayo dalam kisah penciptaan. Betul sekali, yaitu pada hari yang ke-6. Kisah penciptaan manusia ini diawali setelah Tuhan Allah menciptakan segala jenis hewan dan tumbuhan. Lalu Allah berfirman, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Lalu Tuhan Allah mengambil tanah, membentuknya, lalu memberikan nafas kehidupan kepada manusia yang sudah dibentuknya tersebut, dan manusia tersebut hidup. Lalu Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden dan memberi kuasa atas taman tersebut. Setelah beberapa hari tinggal di Taman Eden, manusia itu berkeliling. Dia melihat-lihat sekitar dan menjumpai berbagai macam binatang berpasang-pasangan. Lalu manusia tersebut merasa sedih. Kenapa bersedih? Karena melihat binatang-binatang berpasang-pasangan, dirinya tidak punya pasangan. Dia merasa kesepian. Lalu melihat manusia tersebut merasa sedih, Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Lalu diambilnyalah salah satu tulang rusuknya, lalu dibentuknya dan menciptakan manusia yang sepadan dengan dirinya, dan dibawanyalah kepada dia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas binatang yang merayap di bumi." Allah memberkati mereka dan memberi nama kepada mereka. Laki-laki bernama Adam, sedangkan perempuan bernama Hawa. Anak-anak,
Tadi sedikit cerita tentang kisah penciptaan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Supaya apa? Supaya mereka dapat saling melengkapi dan saling bekerja sama. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki supaya mereka saling mencintai, tidak saling merendahkan atau saling meninggikan, tetapi diambil dari dekat di hati supaya mereka saling menyayangi dan mencintai. Nah, anak-anak, sekarang Pak Andoko akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Apakah anak-anak bangga diciptakan Allah sebagai laki-laki dan perempuan? Pastinya ya, kita semuanya merasa bangga dan bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik. Kita bersyukur pada Tuhan karena diciptakan sebagai laki-laki. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diciptakan sebagai perempuan. Setelah kita mendengarkan kisah penciptaan, kita harus bangga sudah diciptakan oleh Allah baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Nah, maka dari itu, mari kita perdalam materi ini di jenjang SMP. Anak-anak yang terkasih, melanjutkan pembelajaran di SD tentang penciptaan. Sekarang, silahkan kalian bersharing Emmaus untuk mengungkapkan kebanggaan kalian, baik sebagai perempuan ataupun laki-laki yang adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Ingat, lihat ibu membawa baki, berisi makanan buat perut tak tahan. Baik perempuan atau laki-laki, kita semua ciptaan Tuhan. Sungguh mengagumkan Tuhan telah menciptakan kita manusia. Begitu banyak jumlahnya, tapi tidak ada satupun yang sama di dunia ini, sekalipun itu anak kembar. Sebagai perempuan, aku bangga karena secara khusus menjadi mitranya dalam menghadirkan manusia-manusia baru di dunia ini. Predikat ibu yang adalah Hawa, pemberi nafas kehidupan, kami sandang. Bayangkan, sebelum manusia-manusia itu terlahir di dunia, rahim kami inilah yang menjadi tahta tempat mempersiapkan diri. Janin itu tumbuh dan tumbuh hingga terlahir sebagai bayi dan menjadi manusia-manusia seperti kita ini. Setuju dengan yang dikatakan oleh Anggi. Aku pun sebagai laki-laki juga merasa bangga akan keberadaanku. Dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepadaku, kelak aku akan mengemban tugas yang luar biasa, yaitu sebagai kepala keluarga yang melindungi dan mengayomi keluargaku. Mungkin sekarang tubuhku memang kecil, tetapi lihatlah keberadaanku sebagai laki-laki yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melindungi makhluk agung dan mulia ciptaannya dalam keluarga. Kini, terimalah pantun dari kami. Banyak turis memakai bikini, tapi mereka tetap sopan juga. Terima kasih Tuhan atas anugerah luhur ini. Meski berbeda peran, tapi kami tetap bangga. Bagi para remaja, penanaman nilai untuk menghargai keberadaan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan sangatlah penting. Karena hal ini menjadi dasar bagi dirinya untuk belajar menghargai sesama dengan keunikannya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana penanaman nilai ini semakin didalami? Kita lihat di jenjang SMA. Anak-anak, kita sudah mendengarkan, sudah mendalami
tentang materi pribadi yang unik tetapi beragam. Nah, sekarang saatnya kita mensyukuri pribadi yang unik tetapi tetap beragam. Mensyukurinya bagaimana? Silakan kalian semua mencoba membuat lagu yang berisi pribadi yang unik tetapi beragam. Aku dan kamu, kita tak sama. Ada perbedaan antara kita, tetapi Tuhan ciptakan kita begitu unik dan istimewa. Oh kawan, oh semua, marilah bersyukur. Aku unik, kamu unik, kita beragam, kita istimewa. Hey, kita memang bukan pribadi yang sama, tapi bukan berarti tak bisa bersama. Saling memahami, menghargai, menghormati, melengkapi sesama. Oh kawan,